Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan tentang jenis karakter yang boleh dibilang mungkin belum banyak yang mengenalnya Bapak Ibu. Tapi biarlah akhirnya pada kesempatan pagi siang ini saya boleh sharingkan ini dan ini bisa menolong Bapak Ibu untuk boleh membangun satu jenis karakter yang baru ini. Yang namanya rasa cukup Bapak Ibu. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya, ayatnya dari 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ibadah sendiri Bapak Ibu sudah ada gunanya. Alkitab bilang begitu. Ibadah itu berguna untuk segala sesuatu karena mengandung janji kata firman Tuhan. Baik untuk kehidupan kita saat ini ataupun juga untuk kehidupan kita yang akan datang. Jadi ibadahnya sendiri saja sudah dapat manfaatnya, sudah ada dampaknya. Jadi Bapak Ibu semua yang beribadah pasti menikmati manfaat tersebut atau dampak tersebut. Tapi hari ini firman Tuhan bilang ibadah kalau disertai. Artinya nggak hanya ibadah bagi orang-orang percaya tapi ada rasa cukup yang menyertainya. Maka memberi keuntungan yang besar. Ibadahnya sendiri sudah mendapatkan keuntungan, ada banyak manfaatnya. Rasa cukup memberikan double portionnya Bapak Ibu. Profit ganda artinya. Itulah dapat manfaat yang besar, keuntungan yang besar. Nah Bapak Ibu, rasa cukup ini bukan berarti kita jadi apatis dengan kemajuan. Kita dengan punya rasa cukup, dengan membangun karakter yang satu yang namanya rasa cukup ini bukan kita berarti menjadi enggak lagi mengejar yang namanya kemajuan dalam hidup ini. Kita jadi sebodoh dengan kemajuan, kan kita sudah cukup. Tapi definisi dari rasa cukup adalah begini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kepuasan batiniah kita. Sebuah kepuasan hati atau jiwa kita manusia ini Bapak Ibu terhadap apa yang sudah kita miliki. Sehingga dengan cara demikian kita akan terhindar dari yang namanya serakah atau tamak. Jadi definisinya Bapak Ibu bukan berarti kita menjadi antipati, kita jadi apatis Bapak Ibu dengan kemajuan. Kita bukan berarti kehilangan pengejaran akan sesuatu yang lebih baik lagi, bukan begitu artinya rasa cukup ini. Tapi kita bisa dengan rasa puas hati, puas batiniah kita, puas jiwa kita dengan apa yang kita sudah miliki. Sehingga dengan cara demikian kita akan terhindar dari yang namanya ketamakan atau keserakahan. Nah rasa cukup ini juga Bapak Ibu gak bergantung dengan berapa banyak kekayaan yang kita punya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Karena kalau kita hanya berpatokan kepada berapa banyak yang kita punya, maka orang tidak akan pernah puas pada akhirnya. Akan selalu kurang dan kurang. Itu sebabnya Tuhan Yesus pun mengatakan dalam kitab Lukas, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tuhan gak ngomong terhadap segala kekayaan, tapi terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang harus diwaspadai bukan kekayaannya. Tuhan tidak anti dengan yang namanya kekayaan. Dan Tuhan juga bahkan tidak menganjurkan umat percaya jadi miskin juga enggak Bapak Ibu. Tapi yang harus diwaspadai bukan soal harta miliknya, tapi soal sikapnya terhadap harta miliknya. Yang harus diwaspadai adalah ketamakannya. Dalam kisah yang lain, Paulus pun mengatakan yang harus diwaspadai bukan uangnya, tapi cinta akan uangnya. Jadi kita nggak boleh lagi menjadi seorang pribadi, orang percaya tapi jadi anti dengan yang namanya atau merasa tabu ketika membahas tentang keuangan. Bapak Ibu, bukan begitu. Bahkan kalau saya boleh lihat yang namanya keserakahan ini, rasa cukup yang berkaitan dengan keserakahan ini Bapak Ibu, enggak hanya berbicara tentang kaitannya dengan materi saja, dengan harta milik. Enggak cuma itu, sangat luas kaitannya. Bahkan sampai dunia pelayanan sendiri pun juga tetap berlaku hal seperti ini. Karena di dunia pelayanan juga ada orang yang ingin lebih dan lebih. Ada rasa tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah tercapai, dengan apa yang sudah menjadi pencapaiannya. Bahkan dalam keluarga pun salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan pun karena ini. Tidak puas, tidak pernah merasa cukup dengan pasangannya yang ada. Jadi dampaknya luas banget Bapak Ibu. Cakupannya sangat luas sekali. Gak hanya sekedar kaitannya dengan harta milik saja. Dan yang sangat menyedihkan sebenarnya begini. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa kebahagiaan itu sangat bergantung dengan jumlah kekayaan yang mereka punya. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau kebahagiaan kaitannya erat dengan yang namanya kekayaan yang dia punya, berarti yang namanya kebahagiaan hanya milik orang-orang kaya. Betul ya Bapak Ibu ya? Padahal kita tahu banyak orang kaya juga yang tidak bahagia hidupnya. Berarti kalau begitu, kekayaan bukanlah menjadi sumber dari kebahagiaan seseorang.
Karena kebahagiaan seseorang itu adalah didapatkan ketika dia menyadari dia bisa punya rasa cukup atas semua yang telah dia miliki dan dia bisa bersyukur dengannya. Baru dia bisa bahagia. Jadi gak ada kaitannya dengan jumlah kekayaan yang dia miliki Bapak Ibu. Tapi dengan kaitannya dengan rasa cukup yang dia bisa punya sehingga dia bisa bersyukur dengannya. Nah, Paulus pun mengatakan kembali dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus pun orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, seorang rasul yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi dia pun menyatakan bahwa aku telah belajar. Jadi untuk bisa mencukupkan diri, punya rasa cukup, tidak menjadi serakah, tidak menjadi tamak, itu perlu belajar. Ini bukan hal yang natural artinya Bapak Ibu. Ini bukan hal yang terjadi secara alami. Ini bukan hal yang terjadi dengan sendirinya. Tapi harus belajar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang namanya rasa cukup ini adalah sebuah karakter. Karena harus belajar, nggak terjadi dengan alami. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah membiasakan, nggak pernah mendisiplinkan diri untuk hal seperti ini, kita tidak akan pernah bisa. Karena Paulus saja bilang, aku telah belajar mencukupkan diri bukan hanya dalam hal materi saja, tapi dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Artinya betul Bapak Ibu cakupan soal tentang rasa cukup ini bukan berkaitan hanya dengan uang, materi saja, kekayaan saja. Tapi dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini. Tetapi tanpa rasa cukup Bapak Ibu, maka akan membawa orang kepada mental yang serakah. Nah itu. Jadi kalau kita enggak membangun rasa cukup dalam hidup kita, karakter ini tidak dibangun, maka kita akan terbentuk sebuah mental yang lain yang bertolak belakang dengannya, yang namanya serakah atau menjadi tamak. Nah kita perlu lihat, apa kata Alkitab tentang ketamakan. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Ini Paulus bilang kepada jemaat Bapak Ibu, jemaat di kota Kolose. Bukan kepada orang-orang di Kolose umumnya, tapi kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Kolose. Berarti kepada orang-orang percaya. Dan Paulus berpesan, salah satunya yang harus dimatikan adalah keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita dikenalkan hari ini Bapak Ibu, model penyembahan berhala orang percaya. Itu bukan dewa-dewa patung-patung. Tapi salah satunya yang disebut dengan penyembahan berhala orang percaya itu adalah keserakahan, ketamakan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dikonfirmasi kembali. Sekarang Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di kota yang berbeda. Kota Efesus. Tapi pernyataannya serupa. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya, nah kembali ditegaskan, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti di matanya Tuhan Bapak Ibu, orang-orang yang serakah, orang yang hidup tidak dengan rasa cukup, yang selalu ingin mengejar kepuasannya yang tidak pernah puas. Dia kejar kepuasannya tapi tidak pernah puas. Maka mereka itu di mata Tuhan sama sedang dengan menyembah kepada berhala. Ini berhalanya orang percaya Bapak Ibu. Karena yang namanya penyembahan berhala itu adalah pengejaran kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Bahkan sesuatu itu sudah menempatkan posisi di hati kita lebih dari Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu mungkin atau orang-orang itu mungkin tidak mengejar Tuhan. Tidak mengejar Tuhan seperti mengejar kepada materi-materi tadi. Sesuatu tadi yang menjadi pengejarannya. Kepada sesuatu yang materi tadi, orang mungkin mengejar habis-habisan waktunya, tenaganya. Banyak yang dikorbankan, keluarganya pun bahkan sampai ikut dikorbankan. Demi pencapaian-pencapaian tadi. Tapi mungkin kalau bagi Tuhan, mereka nggak siap melakukan semua itu. Namanya kita sedang memberhalakan sesuatu pengejaran tadi. Oleh karena memburu uang, Alkitab bilang. Oleh karena mengejar akan kekayaan, banyak orang akhirnya akan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Alkitab bilang begitu. Nah jadi Bapak Ibu hari ini saya mau sharingkan dengan Bapak Ibu saja. Ada 4. Gimana caranya supaya kita bisa punya sikap hati atau karakter yang namanya rasa cukup ini. Ya, secara cepat saja yang pertama.
kita harus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita harus berhenti, stop Bapak Ibu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita membangun gaya hidup kita dengan standar gaya hidup orang lain. Karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda dan kebutuhan yang tidak sama. Setuju nggak Bapak Ibu? Setiap orang, setiap keluarga punya kebutuhan yang tidak sama. Punya kemampuan juga yang berbeda-beda. Sehingga kita jangan memakai standar gaya hidup orang menjadi standar gaya hidupnya kita. Karena kita belum tentu butuh apa yang mereka miliki. Contohnya begini Bapak Ibu. Ada orang, ada keluarga yang membutuhkan mobil 2 misalkan. Karena memang yang satu dipakai untuk kerja sama orang tuanya. Dan yang satu lagi dipakai untuk antar anak sekolah, ada 3 anaknya. Misalkan begitu. Dan karena anaknya juga beda-beda, letak sekolahnya diperlukan seorang driver lagi. Sehingga dia mempekerjakan driver untuk mengantar anak yang 3 yang sekolahnya berbeda-beda. Tempat sekolahnya. Nah sedangkan ada keluarga yang lain yang tidak membutuhkan mobil 2 sebanyak itu. Bahkan gak butuh driver karena gak membutuhkan, gak punya kebutuhan yang seperti tadi. Anaknya cuma 1, sekolah di satu tempat, sekalian lewat kerja pula bahkan. Jadi buat apa mobilnya 2? Nah itu maksudnya, kurang lebih begitu. Kita gak bisa ngejar, karena dia punya 2, saya juga harus punya 2. Gitu ya. Dia pakai driver, gak mau kalah saya juga. Drivernya juga 2 sekalian begitu. Iya kan? Demi gak mau kalah sama orang lain. Sehingga dia sedang mengejar sebuah kehidupan yang bukan dirinya sebetulnya itu Bapak Ibu. Karena dia sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan dengan tetangganya, membandingkan dengan saudaranya, membandingkan dengan teman-temannya. Akhirnya dia menjadikan sebuah gaya hidup yang bukan jati dirinya. Gak sesuai dengan kebutuhan hidupnya lagi. Nah Paulus pun bilang, ini Paulus Bapak Ibu lihat di dalam apa yang dia alami dalam dunia pelayanannya. Coba tolong diklik sekali ayatnya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu. Yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu. Sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Memang ini Bapak Ibu konteksnya Paulus bicara dalam pelayanan dia. Dalam dia memberitakan Injil. Dia gak mau bandingkan diri dia dengan pelayanannya orang lain. Dia tahu, dia sadar ada batas daerah kerjanya. Ada batas yang telah dipatok bagi dia oleh Tuhan. Itu menjadi cakupan kerjanya dia, daerahnya di sana. Sehingga dia gak harus membandingkan diri dengan orang lain yang bisa menjangkau ke daerah yang berbeda. Bagi dia cukup saja ini yang Tuhan percayakan. Nah saya coba mau mengadopsi sikapnya ini Bapak Ibu. Sikap Paulus di dalam pelayanan saja dia tidak serakah. Dia hanya mau bergerak di daerah yang sudah dibatasi oleh Tuhan. Daerah kerjanya ada, dia jelas dan dia bergerak di area itu. Dan dia bergerak secara maksimal di area tersebut. Artinya Paulus menyadari tentang yang namanya rasa cukup juga di dalam pelayanan Bapak Ibu. Nah sama. Artinya hal ini berlaku dalam segala bidang Bapak Ibu. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka rasa cukup akan jadi sebuah kesulitan bagi kita. Sebab kita sedang mengukur kebahagiaan kita dengan orang lain Bapak Ibu. Kita pikir kalau kita punya barang seperti dia, kalau kita bisa melakukan seperti yang dia lakukan, kita akan jadi bahagia. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Coba deh Bapak Ibu sudah punya rumput itu. Enggak lebih hijau juga kok Bapak Ibu. Betul ya? Kalau belum punya nampak lebih hijau. Nampak lebih indah, lebih bagus. Coba nanti Bapak sudah punya rumput model kayak dia. Itu kan cuma istilah ya. Maka rumput itu tidak nampak lebih hijau. Biasa saja juga kok. Mungkin karena kita belum punya rumah seperti tetangga kita misalkan. Rumah tetangga kita nampak lebih bagus. Jauh lebih baik, jauh lebih indah, lebih hijau. Tapi nanti kalau Bapak bisa membangun rumah yang serupa bahkan. Yang kelasnya mirip lah dengan itu. Maka nampak. Biasa lagi juga kok. Enggak lebih hijau juga, kan begitu. Nah makanya kita jangan hanya terus mengejar, membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita tidak akan pernah punya rasa cukup. Sebab ketika Bapak Ibu sudah selesai membandingkan dengan orang yang satu, Bapak Ibu pasti akan ketemu dengan orang yang lain lagi. Yang dimana Bapak Ibu akan membandingkan diri kita dengannya. Dan waktu kita merasa kurang, kita akan mengejar kembali ke sana. Akhirnya
tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Kebahagiaan pun tidak pernah tercapai Bapak Ibu. Makanya tadi saya sempat singgung di awal, kebahagiaan itu adalah di mana kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada pada kita dan bersyukur atasnya. Amin Bapak Ibu ya. Tapi salah satu yang menyebabkan kita nggak bisa merasa cukup dan bahagia dan nggak bisa bersyukur pada saat kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah versi terbaiknya kita. Jangan ukur standar orang lain menjadikan standar hidupnya kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, coba tolong diklik sekali, ini ada sebuah kalimat dari Oprah Winfrey Bapak Ibu yang saya pikir ini ada kaitannya bagus juga. Bersyukurlah dengan apa yang Anda punya, maka Anda merasa punya lebih banyak. Tapi jika Anda fokus pada apa yang Anda tidak punya, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Nah, kenapa kita tidak fokus dengan apa yang kita punya? Karena kita fokusnya ngeliatin yang orang punya Bapak Ibu. Liatin medsos, Instagram, waduh si A lagi di ini, lagi ada di anu gitu. Waduh si B ini lagi makan di restoran ini. Waduh si C ini punya ini misalkan. Punya mobil baru, punya rumah baru, punya apartemen baru. Akhirnya kita jadi gak pernah puas karena kita merasa kurang Bapak Ibu. Ya bisa menangkap maksud saya ya. Tapi Bapak Ibu akan bisa merasa puas ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah karena dengan ini kaitannya langsung dengan yang nomor 2 Bapak Ibu. Supaya kita bisa bersyukur, kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada pada kita dan bahagia dengannya. Maka yang kedua Bapak Ibu harus hitung berkat Tuhan yang telah Dia berikan sama kita. Bapak Ibu harus hitung berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan sama kita. Ayatnya bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ternyata Bapak Ibu hati yang memiliki rasa cukup adalah bagian dari sikap hati yang bijaksana. Bapak Ibu hitung hari-hari, artinya hitung berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan sama kita. Saya pernah singgung di area ini Bapak Ibu di dalam khotbah yang lain. Saya pernah bilang ketika saya dalam kondisi yang sedang dalam titik yang susah dalam hidup saya ini. Sedang galau hatinya karena keadaan yang berat. Sehingga rasanya yang paling mudah dilakukan saat itu adalah ngomel. Kecewa sama Tuhan. Marah sama keadaan. Itu yang paling gampang. Dan pasti itu juga yang akan banyak dipilih sama kebanyakan orang. Dalam situasi yang demikian. Nah pada saat kondisi begitu saya tuh lagi duduk di meja kerja saya Bapak Ibu itu siang-siang hari itu udah lama sekali kejadiannya sih memang ya. Nah lalu Tuhan kayak ingetin saya, ambil kertas, ambil bolpen. Malas sebenarnya Bapak Ibu waktu itu, orang lagi kesel disuruh gituan gitu ya. Tapi saya ikutin, saya ambil kertas, ambil bolpen. Tuhan itu ngomong di hati saya kira-kira begini Bapak Ibu. Sekarang kamu coba ingat semua yang pernah Tuhan kasih sama kamu. Ngeloadingnya susah Bapak Ibu, karena orang lagi kesel hati. Tapi saya mau belajar pengen coba lakukan. Saya coba ingat kembali ingatan-ingatan saya dari apa saja yang pernah Tuhan berikan kepada saya. Apa saja yang pernah Tuhan kasih kepada saya. Apa saja yang pernah Dia lakukan kepada saya. Mulai dari yang terlihat sama mata dulu lah. Oh saya punya kesehatan, tulis. Saya masih punya keluarga. Saya masih punya istri, saya masih punya anak. Saya masih punya pekerjaan walaupun lagi susah saat itu. Saya masih punya pelayanan. Ditulis semuanya Bapak Ibu. Oh saya masih punya rumah. Semuanya ditulis Bapak Ibu. Satu-satu semuanya. Dan saya terus meloading dan cukup lama duduk Bapak Ibu di sana. Dan saya catat semuanya saya catat. Dan tahukah Bapak Ibu ketika saya terus mencatat yang terjadi bukan saya makin marah sama Tuhan. Tapi air mata saya keluar. Saya hanya bilang ini Tuhan sudah terlalu baik ternyata. Sudah terlalu banyak yang diberikan kepada saya. Hanya saya melupakannya. Hanya saya tidak mengingatnya. Nah kondisi itu yang membuat saya memaksakan diri saya untuk mengingatnya kembali semuanya. Dan dicatat Bapak Ibu. Saya juga dorong Bapak Ibu ayo kalau ada sempat ya ayo lakukan itu. Ini hal yang baik. Bapak Ibu catat semua hal yang pernah Tuhan lakukan. Pernah disembuhkan, pernah alami mujizat apa. Pernah ngalami ditolong seperti apa. Ya Bapak Ibu masih punya apa, semuanya ditulis di sana. Semua yang sudah Tuhan berikan sama kita sampai hari ini. Dicatat semuanya. Dan saya yakin itu pasti akan, Bapak Ibu akan menemukan jumlah data yang sangat banyak yang bisa Bapak Ibu tulis di situ. Dan semakin Bapak Ibu banyak menulisnya, anggaplah sampai kehabisan gak punya apa lagi yang bisa kita tulis. Bapak Ibu akan hanya melihat di sana, Tuhan sudah sangat baik sama kita. Sudah sangat banyak ternyata yang sudah Dia berikan. Akhirnya bukan jadi marah, akhirnya hatinya jadi terhibur. Ada sukacita Bapak Ibu, jadi bersyukur hati sama Tuhan. Justru kita merasa malu sama Tuhan ini. Karena Tuhan sudah ngasih terlalu banyak ternyata sama kita. Nah dengan cara demikian Bapak Ibu,
fokus kita sekarang gak lagi lihat keadaan yang sulit, fokus kita gak lihat lagi ngebandingin sama orang lain. Tapi kita menyadari ada berkat anugerah yang sudah besar yang sudah Tuhan berikan sama kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya dorong Bapak Ibu lakukan. Dan pesan saya kalau Bapak Ibu sudah lakukan itu kertasnya disimpan. Nanti kalau satu hari titik kesalnya muncul lagi karena keadaan, karena lagi berat, lagi bergumul. Keluarin lagi, baca lagi. Hatinya akan limpah dengan syukur lagi Bapak Ibu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada gini. Supaya kita punya rasa cukup. Setelah yang pertama tadi Bapak Ibu, jangan bandingin sama orang lain. Yang kedua, hitung berkat Tuhan yang sudah diberikan sama kita. Yang ketiga, hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan itu apa sih Bapak Ibu? Intinya gini, segala sesuatu tanpa ada kebutuhan itu, tanpa ada hal itu, maka kehidupan kita pasti akan terganggu. Berarti itu namanya kebutuhan. Esensial, penting kehadirannya. Tapi apa sih itu keinginan? Nah segala sesuatu itu kalau tidak ada pun tidak akan berpengaruh banyak dan tidak mengganggu kelangsungan hidup kita. Berarti dia tidak esensial. Dia tidak terlalu penting kehadirannya. Itu namanya keinginan. Itulah bedanya kebutuhan dan keinginan. Yang satu mempengaruhi, berdampak terhadap kelangsungan hidup kita. Yang satu tidak berdampak atau bahkan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan kita. Itulah bedanya kebutuhan dan keinginan. Nah hanya saya pun menyadari tidak tutup mata Bapak Ibu. Dunia kita hari-hari ini kita hidup. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan semangat materialisme. Dunia yang dipenuhi dengan semangat konsumeristis artinya. Dunia sedang terus membawa orang-orang yang ada di dalamnya menjadi konsumtif hidupnya. Dengan menaruh nilai diri mereka, yang menaruh harga diri dan penghormatan mereka ini pada barang-barang yang menjadi simbol kesuksesan atau kemajuan Bapak Ibu. Barang-barang itu bisa barang mewah, barang-barang yang branded Bapak Ibu. Bisa itu adalah rumah, bisa itu adalah kendaraan, bisa itu adalah paket wisata yang mahal Bapak Ibu. Bisa itu adalah paket-paket perawatan tubuh dan masih banyak hal. Itu sebabnya kenapa iklan-iklan begitu banyak gencar dikeluarkan sehingga itu menjadi daya tarik bagi banyak orang. Sebab tanpa bisa dipungkiri, gak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Bahwa dunia, orang-orang itu akan memberikan penghormatan, memberi penghargaan kepada orang-orang yang berhasil memiliki barang-barang seperti tadi. Dan mereka bisa mempergunakannya. Sehingga dunia akan menghargai orang-orang yang bisa seperti itu. Makanya tidak heran orang akan mengejar ke sana. Karena orang ingin diakui keberadaannya, orang ingin dihargai, orang ingin dihormati. Makanya mereka mengejar gaya hidup yang demikian. Nah kalau kita terus ikut terbawa arus mengejar ke sana, maka kita pasti sudah tidak lagi bisa membedakan. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kita sudah bias membedakannya Bapak Ibu. Karena semua keinginan yang muncul kita anggap adalah kebutuhan gaya hidup kita. Karena ingin dihormati dan dihargai dan diakui keberadaan kita. Nah orang yang sudah bias Bapak Ibu, gak bisa lagi membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Maka pasti dia akan rusak hidupnya, akan mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Padahal gak semua keinginan itu adalah kebutuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Gak semua keinginan kita itu adalah kebutuhan. Dan Tuhan pun hanya berjanji di Alkitab, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluan, bukan keinginan. Segala kebutuhan kita yang akan dipenuhi sama Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya bagian kita lah yang harus benar-benar bijaksana. Melihat dengan peka, dengan tajam membedakannya. Mana yang jadi kebutuhan kita dan mana yang jadi keinginan. Pak kalau gitu apakah kita sebagai orang Kristen gak boleh punya keinginan? Boleh Bapak Ibu, itu manusiawi kok. Bukan cuma kebutuhan saja yang harus dipenuhi. Keinginan juga dipenuhi gak apa-apa, silahkan. Tapi jangan sampai gini, keinginan itu adalah hal yang wajar. Jangan sampai punya keinginan yang tidak wajar. Nah itu loh Bapak Ibu. Seringkali orang itu punya keinginan yang tidak wajar. Apa sih keinginan yang tidak wajar? Keinginan yang kita sendiri gak mampu melaksanakannya. Kemampuan kita belum nyampe ke sana. Akhirnya kita paksakan supaya kita memiliki itu. Nah itu yang disebut dengan keinginan yang tidak wajar. Yang dipaksakan. Mungkin demi sebuah gengsi, mungkin demi sebuah ego kita. Akhirnya akan ada banyak orang jatuh ke dalam pencobaan. Salah satunya terjerat dengan masalah hutang. Gitu Bapak Ibu. Karena memaksakan sebuah gaya hidup. Oke yang keempat yang terakhir. Karena ini adalah poin pentingnya ada di sini.
3 poin yang pertama tadi Bapak Ibu membandingkan diri dengan orang. Ya, jangan bandingkan diri dengan orang. Lalu hitung semua berkat yang sudah Tuhan kasih. Dan lalu juga tadi Bapak Ibu bahwa kita yang ketiga ini supaya kita harus bisa bedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah yang keempat inilah yang paling penting. Tanpa yang keempat, 3 yang tadi hanya teori Bapak Ibu. Yang keempat ini, jadikan Tuhan sebagai milik terbaikmu. Jadikan Tuhan sebagai milik terbaiknya kita. Daud tulis begini di dalam Mazmur 16. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang penuh, yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Lihat Bapak Ibu, Daud ini adalah seorang raja. Bagi Daud harta terbesarnya bukanlah kerajaannya yang megah. Bukanlah jumlah kekayaan yang dia miliki. Harta terbesar bagi Daud bukanlah jumlah pasukan yang kuat dan banyak yang dia punya Bapak Ibu. Dia tidak menaruh harga diri dan nilai dirinya pada semua itu. Tapi bagi Daud yang menjadi piala, warisan, milik pusaka, artinya bagian terbaik yang miliknya, itu adalah Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Daud orang yang ada di dalam puncak keemasannya Bapak Ibu. Orang di puncak kejayaannya, dia bilang yang jadi harta terbesarnya, milik pusaka bagi dia, milik terbaik bagi dia. Bukan semua harta yang dia miliki. Bukan semua pasukan dan kebesaran kerajaannya. Tapi Tuhanlah milik pusakanya. Sehingga pada saat Daud memiliki Tuhan dalam hidupnya. Dan relasi dengan Tuhan yang baik. Maka bagi Daud itu sudah dia mengalami kepenuhan sejati. Mengalami rasa cukup, rasa puas dalam hatinya Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Dalam hidup setiap kita sebagai manusia. Di dalam jiwa kita itu ada sebuah ruang hampa. Ada sebuah ruang kosong sebetulnya. Ada kekosongan dalam batin setiap manusia Bapak Ibu. Di mana orang yang tidak ngerti kekosongan kehampaan dalam ruang batin jiwanya ini. Orang akan coba kejar isi dengan hal-hal yang menyenangkan. Hiburan, materi, apapun yang menyenangkan baginya. Dia akan coba isi itu. Tapi ternyata ketika orang itu berusaha mengisi ruang kosong tadi. Dengan hal-hal yang kesenangan dari dunia ini, hiburan-hiburan yang bisa dia bayar, yang dia dapatkan, dengan semua harta milik juga yang bisa dia beli mungkin, ternyata kebahagiaannya hanya semu. Sementara saja bahkan, dan segera akan sirna. Ketika dia sirna, dia mengalami kosong lagi, dan dia akan ngejar kembali mencari. Dan tidak pernah puas akhirnya. Tidak pernah merasa kosong, tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kosong tempat itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tempat itu hanya bisa diisi oleh Tuhan sebetulnya. Waktu Tuhan jadi milik pusaka kita, milik pusaka bagi kita, milik terbaik bagi kita seperti Daud. Maka kita sedang mengizinkan Tuhan yang mengisi ruang kosong tadi. Yang mengisi ruang hampa tadi dalam hidup kita. Dan waktu Tuhan yang mengisinya, maka semuanya cukup bagi kita. Kepuasan sejati datang dari sana. Kepuasan sejati datang dari waktu Tuhan jadi milik bagian kita Bapak Ibu. Pusaka bagi kita, milik terbaiknya kita. Dan punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar Tuhan mengisi, lalu Tuhan dianggurin di sana Bapak Ibu. Bukan, tapi Bapak Ibu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu akan bisa mengalami kepenuhan sejati seperti Daud. Daud orang yang sudah punya banyak hal, tapi Daud bilang bukan semua itu yang membuat saya bahagia. Bukan semua itu yang bisa membuat saya merasa puas dalam hidup ini. Yang bisa membuat saya penuh, utuh, puas, cukup. Karena Tuhan jadi milik pusaka saya kata Daud. Dan saya punya relasi yang baik dengannya. Mari Bapak Ibu pun demikian. Jadikan Tuhan bagian milik terbaik bagi saya. Dan bangunlah relasi yang baik dari hari ke hari terus. Maka Bapak Ibu akan bisa merasakan sebuah kepuasan. Yang tidak pernah dapat digantikan oleh hal yang lain. Justru kalau ruangan kosong tadi Bapak Ibu coba isi dengan yang lain yang bukan Tuhan. Maka semua itu akan kembali mendatangkan kehausan lagi Bapak Ibu. Selalu akan minta lagi dan tidak pernah kita bisa dipuaskan oleh semua yang Bapak Ibu bisa isi ke sana. Kesenangan dunia gak pernah bisa memuaskan kita. Hanya sementara, bisa menyenangkan, hanya sementara. Setelah itu sirna Bapak Ibu akan mencari lagi. Terus pola itu akan berulang-berulang. Sampai Tuhan yang mengisi. Bapak Ibu akan mengalami kepenuhan yang utuh, yang sejati, rasa cukup yang puas. Amin Bapak Ibu. Jadi karakter rasa cukup ini dimulai dari Bapak Ibu menerima Tuhan. Dalam pribadi sebagai milik terbaik, milik pusaka dan terus bangun keseharian kita, relasi yang baik dengan Tuhan.
maka rasa cukup itu akan penuh dalam hidup kita. Dunia boleh menawarkan banyak hal, tapi Bapak Ibu sudah cukup dengan semua yang telah Bapak Ibu miliki. Karena Tuhan jadi milik terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri.